Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah ketemu lagi ya dengan Oki Jabar nih. Pada kesempatan kali ini Oki nih akan menginformasikan ya sedikit mengenai engine brake ya teman-teman, atau pengereman mesin ya teman-teman. Jadi engine brake itu adalah suatu keadaan untuk memperlambat laju kendaraan ya teman-teman. Jadi dibantu dengan menurunkan putaran mesin atau putaran RPM ya teman-teman. Nah, nanti akan didistribusikan kepada roda penggerak. Jadi nanti mobil akan berkurang kecepatannya teman-teman ya. Jadi ini membantu supaya rem tidak bekerja terlalu keras teman-teman. Jadi dibantu oleh engine brake ya teman-teman. Nah, untuk cara kerja engine brake itu adalah jadi memindahkan ini di transmisi manual ya teman-teman. Jadi memindahkan dari gigi besar ke gigi kecil, seperti dari gigi 5 ke gigi 4, dari gigi 4 ke gigi 3, ataupun dari gigi 3 ke gigi 2, bagaimana nanti untuk kondisi di jalannya teman-teman. Nah, ini Oki kebetulan lagi di jalan yang menurun teman-teman ya. Jadi Oki juga menggunakan engine brake teman-teman. Ini Oki menggunakan gigi 4, terus ini masuk lagi ke gigi 3 teman-teman ya, biar nanti ada pengereman dari mesin ya teman-teman. Tetapi ketika membuka kupling diusahakan harus halus supaya mesin tidak terjadi masalah ya, dan kaki-kaki pun tidak terjadi masalah teman-teman ya. Nah, itu caranya tadi ya teman-teman, cara kerjanya. Jadi memindahkan transmisi dari gigi besar ke gigi kecil ya, seperti dari gigi 5 masuk gigi 4. Ini Oki nih kebetulan lagi menggunakan gigi 3 teman-teman ya. Terus masuk gigi ya berikutnya teman-teman, itu untuk secara matematis teman-teman ya. Tapi kalau secara teknis sebetulnya itu memindahkan gigi dari gigi kecil ke gigi besar teman-teman ya, secara teknik teman-teman. Jadi gigi 5 itu sebetulnya bukan gigi besar tapi gigi kecil, tapi menggunakan gigi 4 teman-teman. Nah, berhubung ini tanda turunan agak curam nih, Oke masukin gigi 3 teman-teman, supaya supaya mesin pun ikut mengerem dan akhirnya rem kaki tidak bekerja terlalu keras ya teman-teman. Nah, itu teman-teman dan saudara mengenai engine brake ya teman-teman dan cara kerjanya. Yang berikutnya itu adalah manfaat dari engine brake itu ya teman-teman. Yang pertama, manfaatnya supaya kerja rem kaki itu tidak terlalu keras ya teman-teman. Karena kalau misalkan dipaksakan nih seperti ini, Oke masih menggunakan gigi 3 teman-teman ya. Kalau misalkan menggunakan gigi 5 maka kerja rem itu akan akan lebih keras lah, istilahnya keras ya, lebih ini. Jadi nanti akan membuat rem itu menjadi panas ya teman-teman, akan menjadi panas, dan kalau panas itu bisa mengakibatkan rem ngelos atau blong ya teman-teman. Nah, jadi kita gunakan ini masih Oki gigi 3 teman-teman ya, supaya ikut terrem oleh mesin teman-teman ya. Nah, itu teman-teman manfaatnya yang pertama teman-teman ya. Yang manfaat yang kedua itu adalah akan memperpanjang usia komponen yang ada dalam rem teman-teman. Seperti ini untuk master rem ya, master rem depan, rem belakang atau master rem bawah, bukan belakang, bawah, yang ada di setiap roda teman-teman ya. Nanti akan lebih awet usia pemakainya teman-teman ya. Terus nanti kanvas rem pun akan awet, tidak akan cepat aus teman-teman ya, ketika kita hanya menggunakan rem itu sedikit ya. Bukan sedikit digunakan, cuman untuk diinjaknya itu lebih lembut ya teman-teman, seperti itu. Yang berikutnya, tromol pun akan awet teman-teman ya. Kemudian piringan cakram pun akan awet, dan yang terakhir yang namanya karet fleksibel teman-teman. Ini karet fleksibel itu terpasang di roda depan ya teman-teman ya. Karena roda depan kan harus belok kanan kiri, jadi untuk menyambungkan minyak rem itu menggunakan karet fleksibel teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, itu
informasi yang bisa Oki sampaikan ya mengenai engine brake ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.